الحمد لله الذي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa mengawali hari kita ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan bukti syukur kita kepada Allah. Maka disebutkan oleh para ulama, dzirwatus syukur, puncak dari syukurnya seseorang adalah kathratul ibadah. Tidak hanya cukup dengan mengatakan alhamdulillah, itu pun bagian kecil dari syukur, tetapi dzirwah minasyukur, puncak daripada syukurnya seseorang itu adalah kathratul ibadah. Kita banyak, bukan sekali dua kali ibadah, kita berupaya melewati hari-hari dan waktu kita dengan ibadah. Maka siapa yang memperbanyak ibadah semasa hidupnya, minasyakirin, sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melaksanakan salat qiyamul lail, sampai kaki Nabi bengkak-bengkak, Pak, saking lamanya berdiri. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang sudah membiasakan dan membiasakan kembali untuk qiyamul lail kalau tidak salah tadi ya. Nah, tapi qiyamul lail kita 1 jam pun udah lumayan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lailnya Nabi itu bisa berjam-jam, sampai kaki Rasulullah bengkak-bengkak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Nabi bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri, padahal Nabi itu sudah dimaksum, dijamin oleh Allah masuk surga. Bahkan surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-manzilatul aliyatun fil jannah. Surganya Nabi itu tempatnya yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi yang akan dihuni oleh makhluk Allah yang beriman adalah surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibadahnya Nabi sampai seperti itu. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kan engkau ini sudah dijamin masuk surga, dimaksum gitu. Tapi kenapa engkau ibadah sampai selama itu?" Apa jawaban Nabi? "Afala kana abdan syakura." Tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Jadi syukur yang diajarkan oleh Nabi itu adalah kathratul ibadah, memperbanyak ibadah. Alhamdulillah, kita mengawali hari kita ini dengan amal soleh, dengan ibadah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, atau nuhun, jazakallah ya, sesungguhnya setiap paginya ya, kita itu mesti sedekah. Setiap pagi itu mengawalinya dengan sedekah. Kullu sulama minan nasi fa'alaihi sadaqah. Wajib. Bahkan yang disedekahkan itu bukan harta kita. Kullu sulama. Apa sulama, Pak? Tulang belulang, ruas tulang yang ada pada diri kita, setiap pagi harinya ruas tulang kita itu wajib disedekahkan. Kalau kita tidak punya harta, kalau punya harta pagi hari sedekah, insyaallah kata Nabi datang malaikat tuh. Kalau yang di pagi harinya dia dengan sedekah harta,
maka malaikat akan mendoakan supaya ditambahkan hartanya. Tapi kalau yang pelit didoakan juga sama malaikat. Ya. Itu kata Nabi SAW. Tapi yang tidak punya harta, ya, kata Nabi, kullu sulama, setiap ruas tulang yang ada pada diri kalian wajib tuh disedekahkan. Ustaz, bagaimana sedekahnya ruas tulang kita? Kalau sedekahnya harta, jelaskan. Ngeluarin 1 lembar, ngeluarin 2 lembar duit. Tapi kalau sedekahnya ruas tulang kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yamshi, ketika kita berjalan, ilal masjid, ketika kita berjalan ke masjid, itu termasuk sedekahnya ruas tulang kita, Pak. Menggerakkan tubuh yang ada pada diri kita itu termasuk sedekahnya ruas tulang kita. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita mengawali harinya dengan ibadah, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk yang mendapatkan berkah doanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi semasa hidupnya berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang di awal harinya mereka dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taqarrub. Dan saya yakin dalam waktu yang sama ini bukan sedikit, banyak kaum muslimin yang masih terpulas dengan tidurnya. Betul, Bu? Ya. Tapi alhamdulillah kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan sholat subuh berjamaah, kita ingin mengumpulkan setiap amal soleh, setiap kebaikan, ya. Maka kemudian kita hadir istiqomah di majelis ilmu seperti ini. Insyaallah ini menjadi sebab datangnya kebaikan-kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan subuh kali ini, ya, kita sama-sama ingin tadabbur Quran, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pendorong, menjadi motivasi bagi kita semua, ya. Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32, ya. Quran surat Ar-Rum itu Quran surah yang ke-30, ya. Ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fa'aqim, tegakkan, koma gitu. Kalau koma itu artinya kita seringkali mengatakan qiyamul lail. Itu dari kata koma, berdiri tegak, ya. Maka salah satu upaya untuk ibadah kepada Allah itu adalah menegakkan sholat, ya. Wa iqamis sholat, tegakkan sholat, ya. Nah, di ayat ini Allah perintahkan kepada kita fa'akim, ya. Maknanya tegakkan, atau bisa dimaknai arahkan. Wajhaka, apa wajhaka, Pak? Aduh, pinter bahasa Arabnya. Karena memang banyak bahasa kita ini sesungguhnya serapan dari bahasa Arab, gitu, ya. Wajhaka, wajah, wajahmu, ya. Makna wajah di sini kata para ulama maknanya bukan secara zahiriyah, ya. Kalau makna zahiriyah ini, ya, kita, Pak, wajah itu kan, makanya famsahu dalam wudu, dalam ayat wudu itu ada kalimat famsahu biwujuhikum, maka basahlah wajah kalian, ya. Jadi makna wajah itu menurut ilmu fikih, ya, itu dimulai dari sini, Pak, ya. Batas tumbuhnya rambut, ya, sampai dagu, ya. Sampai dagu nih. Nah, itu namanya wajah, ya. Famsahu biwujuhikum. Wajah ini penting, Pak, secara zahiriyah. Walaupun ini maknanya bukan makna zahiriyah. Kalau saja
wajah itu dimaknai secara zahiriyah itu sangat penting kedudukannya. Sangat penting kedudukannya. Ya. Makanya jangan heran kalau kemudian kita banyak menemukan ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menisbatkan bagian daripada tubuh kita sebagai manusia itu paling banyaknya kepada wajah. Ya, wajah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ternyata wajah ini bagian daripada pancaran qalbu. Ya, wajah itu pancaran hati. Jadi kalau ingin melihat seberapa bagus hati seseorang, ya kata para ulama, maka salah satu alamatul khair, ya, minal qalb, tanda kebaikan yang ada pada hati seseorang itu, maka salah satunya dilihat daripada wajah. Betul nggak, Pak? Ya. Jadi suasana hati itu, ya, untuk menggambarkan suasana hati seseorang kadang bisa terlihat dari wajah. Ya, jadi kalau hatinya senang itu, Pak, wajah itu sumringah. Betul nggak? Tapi kalau hati sedang banyak masalah, ya, galau, ya, maka suasana galaunya hati seseorang itu, ya, itu pun bisa terlihat dari pancaran wajah. Itu. Jadi penting. Ya. Oleh karenanya melihat wajah seorang mukmin itu termasuk yang disunahkan, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat wajah seorang mukmin, yang pertama, ya, kita cari tempatnya di mana. Ya. Kalau Bapak carinya di mall, itu mah wajahnya pabelit, ya, benar. Tapi karena sunnah, Pak, melihat wajah seorang mukmin itu, ya. Bahkan seorang tabi'in itu, Pak, yang namanya orang manusia, ya, sekelas ulama sekalipun, sekelas tabi'in sekalipun, ya, ada kondisi iman itu sedang turun, Pak. Apalagi Nabi mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman yang ada pada diri kita itu seringkali naik dan turun. Maka sebagian tabi'in untuk menterapi supaya iman itu meningkat, salah satunya apa? Melihat wajah orang soleh. Ya, melihat wajah orang soleh. Itu kebiasaan para tabi'in. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Malik dalam kalimatnya, nadharal mu'min 'alal mu'min yajlul qalba. Kalau kita melihat wajahnya orang mukmin, ya, maka sesungguhnya penglihatan kita, ya, kepada orang mukmin yajlul qalba, itu mampu menggetarkan hati seseorang. Ya. Penting wajah itu secara zahiriyah. Ya. Dulu sempat ada pernyataan, ya, hati-hati dengan orang yang punya wajah good looking. Ya. Teroris katanya, ya. Kalau kita ingin menciptakan wajah yang terbaik, ya, wajah yang baik, ya, belum menurut Allah, menurut manusia, ya, wajah kesolehan seseorang itu, ya, atau kesolehan seseorang itu terpancar pada wajahnya. Gitu, ya. Disebutkan oleh ada perkataan ulama, innallaha abdun. Sesungguhnya Allah itu punya seorang hamba. Lau nadhara syakhsin, kalau kalian melihat seorang mukmin, seorang hamba Allah itu, ya, aksabuhu as-sa'adatan minad dunya wal akhirah, maka dengan melihat wajah seorang hamba Allah itu dengan melihatnya saja bisa mendatangkan as-sa'adah. Masyaallah, bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Jadi memang wajah ini penting walaupun secara zahiriyah, ya. Kalau kita seringkali mendapatkan podcastan, ya, para syuhada, ya, syuhada, Pak. Misalnya para syuhada yang di Palestina itu, ya,
yang syahid-syahid itu Pak, kita sering ya melihat itu, subhanallah, kadang wafatnya itu kelihatan wajahnya itu dalam keadaan senyum, ya, bercahaya gitu kan, ya, kok bisa Pak orang mati ya walaupun ditembak gitu kan, ya, tapi kemudian wafatnya dalam keadaan sedang tersenyum. Maka gambaran kebaikan seseorang kadang salah satunya dilihat dari wajah, ya. Nah, wajah ini penting. Maka kalau kita ingin mendapatkan wajah, ya, wajah yang ada wajah kanurin, ya, ada cahaya, ya, cahaya keimanan, ya, maka salah satunya ikhwatul iman rahimakumullah, ya, yang mesti kita perbaiki adalah al-binaul qalb, membina hati kita. Insyaallah, ya, itu akan berdampak kepada wajah kita. Nah, tetapi ayat ini kata para ulama, makna wajah di sini maknanya bukan secara zahiriyah. Fa'akim wajhaka, tegakkan, arahkan wajahmu. Apa makna wajah di sini adalah al-ittijah. Apa ittijah? Orientasi. Ya, cita-cita, harapan, ya, arah. Maka wajah itu dari sekian anggota tubuh yang ada pada diri kita, maka salah satu yang menjadikan fungsi arah itu adalah wajah yang ada di wajah kita. Makanya Bapak Ibu kalau kita melihat kuda, supaya kuda itu tidak bulak belok, ya, tidak belok kanan, tidak belok kiri, maka ya, ditutup tuh pakai kacamata kuda. Kacamata kudanya beda dengan kacamata kita, ya. Ya, sama fungsinya. Kalau kacamata yang kita gunakan supaya melihat arah kita jelas, tapi kalau kacamata kuda supaya tidak berbelok-belok, ya, fokus, ya. Dan itu adanya di wajah. Maka makna fa'akim wajhaka, tegakkan, arahkan, ittijah, orientasi hidupmu, lidini hanifa, berada dalam agama yang lurus, ya. Jadi kalau kita itu berpatokan kepada agama, bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi seluruh orientasi hidup kita mesti patokannya itu diatur oleh agama. Kan begitu Pak ya? Ya, karena agama itu bukan hanya mengatur urusan ibadah. Pekan ini ada yang bertanya sama saya, Ustaz, itu saya heran Ustaz. Saya kenal dengan seseorang pedagang, ya. Kalau datang azan, ya, nih, berkumandang azan, itu sholat tepat waktu ke masjid berjamaah. Tapi dalam masalah utang piutang, dia pinjam ke rentenir banyak. Banyak gitu kan, ya, ya. Maka jangan sampai kemudian kita ini penyakit umat Islam sekarang itu Pak, penyakit umat Islam itu adalah, ya, dhaful ilm, ya, lemahnya pemahaman, ya. Dipahami Islam itu secara parsial, ya. Kalau dulu kan musuh-musuh Islam sampai sekarang malahan, ya, musuh-musuh Islam itu mengkampanyekan supaya ada dikotomi Islam itu dengan bidang yang lain, dikotomi Islam dengan politik misalnya, ya, yang lainnya. Padahal kalau kita lihat makna Islam, kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Iya. Apa makna kafah ini? Dimaknai oleh para ulama, al-Islam ad-dinun syamilun yatanawwalu madahiril hayatu jami'a. Islam itu ad-din asy-syamil, agama yang komprehensif, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidakkah kehidupan kita kecuali setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia diatur oleh Islam. Tadi bab sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya.
Tapi kadang boleh jadi ada yang percaya kepada dukun. Tadi pinjam ke rentenir gitu misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini juz'iyatul fahm. Nah, salah satu kelemahan umat sekarang itu adalah pemahamannya parsial, juz'i. Kalau pemahamannya parsial, maka dampaknya apa? Juz'iyatul amal, maka amalnya pun akan parsial. Ya. Jadi sekali lagi, fa'akim wajhaka, arahkan wajahmu, artinya orientasi kita mesti diarahkan dan sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita berada di alam barzah, ya, salah satu pertanyaan, nggak banyak pertanyaan, Pak. Beda dengan pertanyaan ketika ujian seseorang di dunia. Pertanyaannya banyak, tapi nanti pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit. Ya. Dan apa yang akan ditanyakan oleh Allah nanti ketika kita berada di alam barzah, selain man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, apalagi madinuka, apa agamamu, al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Maka hati-hati, Pak. Mentang-mentang kita ingin toleransi, kita mengatakan semua agama sama. Udah, itu urusan masing-masing. Lakum di nukum waliyadin, untuk mulah agamamu, untuk mulah agamaku. Tapi jangan mentang-mentang kita ingin dianggap toleran, ingin diterima oleh banyak kalangan, maka muncul perkataan semua agama satu, ujung-ujungnya kepada Allah. Ada yang begitu Pak pernyataannya? Banyak sedikit. Ya, itulah ya. Ini Nabi mengatakan al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Raditu billah rabba wa bil Islam midina. Allah ridha Islam sebagai agama kita. Ya. Nah, itu makna ad-din. Maka fa'akim wajhaka itu orientasi, ya. Maknanya bukan wajah secara zahiriyah. Maka orientasi hidup kita itu mesti diarahkan kepada ad-din, ad-dinul hanif, ya, agama yang lurus, yaitu Islam, ad-din. Ada banyak penjelasan makna tentang ad-din, Bapak Ibu. Banyak sekali penjelasan tentang ad-din. Ya, sebagian ulama memaknai ad-din itu apa? Al-khudu, tunduk. Ya, jadi ad-din itu artinya apa? Tunduk. Jadi kalau kita menegakkan, mengarahkan wajah kepada agama kita, agama yang lurus, maka maknanya adalah kita tunduk kepada apa yang diajarkan di dalam agama ini, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tunduk, Pak. Ya, ya, maka hutang juga, hutang itu disebutnya ad-dain, Pak. Ya, sama tuh maknanya. Ad-din, alif, da, ya, dan nun. Itu agama, ad-din. Tapi ad-dain bedanya, kalau agama itu ad-din, da-nya kasrah. Kalau ad-dain, da-nya fathah. Kalau ad-din kita seringkali memaknainya agama, ad-dain apa? Hutang. Hutang, Pak, ad-dain itu. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan utang. Ya. Ad-din, ad-dain tuh. Dalam bahasa Arab itu, Pak, kalau ada kata yang tersusun dari huruf yang sama, Bapak Ibu, itu punya kemiripan makna. Tapi kalau kita memaknai secara terjemahan jauh, ad-din agama, ad-dain hutang, jauh kan? Tetapi punya kemiripan makna sebenarnya, Pak. Apa kemiripan makna? Tunduk, Pak. Kalau ad-din itu tunduk. Tunduknya kepada siapa? Kepada yang mendatangkan agama. Ya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beragama itu hakikatnya mereka yang tunduk kepada ajaran agama itu. Kalau hutang, tunduk juga, Pak.
Ya, mana ya? Hutang tunduk juga, itu kemiripan maknanya. Ya, tunduknya kepada siapa? Orang yang memberikan pinjaman. Ya, maka nggak ada orang yang, jarang lah kita menemukan orang yang minjem duit berutang mereka ogah-ogahan. Ya. Maka ciri orang yang berutang itu pasti tunduk, Pak. Ya. Kalau negara kita banyak utang ke negara mana gitu kan, pasti kan tunduk lah, gitu kan? Ya, 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 bawahan nggak tunduk. Ah, itu persamaannya, Pak. Maka makna adin itu tunduk, ya. Nah bedanya, Pak, pahala, dari si pahala, Pak. Kalau adin itu tunduk kan, nah pahala orang yang tunduk, ah itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau seseorang tunduk kepada Allah, tunduk, Pak. Ya, al-khudu, tunduk kepada Allah itu pahalanya sangat besar. Ya. Bagi siapa? Bagi kita yang menghambakan. Bagi kita yang tunduk itu akan mendapatkan jaza balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau hutang itu pahala yang besarnya bukan kepada yang tunduk. Kalau hutang adain itu pahalanya kepada yang memberi pinjaman. Itu pahalanya besar, Pak. Betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada seseorang yang berutang lalu tenggat waktunya habis, lalu kemudian kalian berikan waktu, maka ketika kita berikan waktu 1 hari, maka 1 hari ya itu sama dengan sedekah orang yang meminjam. Ya. Jadi kalau ada orang minjam 1 juta, ya habis waktunya tuh, Pak, ya dilonggarkan waktu 1 hari, kita sama sedekahnya 1 juta. Masih belum bisa, diberikan tenggang waktu lagi sampai seminggu, 1 juta dikali 7 berapa? 1 juta. Pahalanya besar loh, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ya, nanti ada seseorang di hari kiamat didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak punya keutamaan ibadah. Ibadahnya hanya biasa-biasa saja, salatnya biasa-biasa saja, ya ibadah-ibadah yang lainnya biasa-biasa saja, tetapi orang ini Allah masukkan ke dalam surga. Salah satu sebab keutamanya apa? Selama hidup di dunia dia sering memberikan pinjaman. Ustaz lamun kitu kumaha? Rentenir berarti itu. Memberikan pinjaman tidak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi memberikan pinjaman untuk memberikan kemudahan kepada orang lain dari kesulitan. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, disebutkan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa may ya'shirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Ada orang yang berutang biasanya punya kesulitan, lalu kita mudahkan, ya, maka Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya ayyul a'mal, ya ahabballahu azza wa jal, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka satunya apa? Wa yuqda anhu dainan, membayarkan. Gitu. Nah, jadi pahalanya beda, Pak, ya. Kalau agama itu pahala yang besarnya itu kepada yang tunduk. Ya. Kita tunduk, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, itu mendatangkan pahala yang besar. Tapi kalau yang adain, pahalanya bagi siapa? Bagi yang memberikan pinjaman, ya. Bagi yang memberikan pinjaman itu mendapatkan pahala yang besar. Maka makna adin yang pertama itu maknanya apa tadi? Tunduk. Yang kedua, Pak, ya, kita maknai dulu adin ini. Adin, makna adin itu yang kedua, as-sultan wal hukum. Apa sultan, Pak? Kekuasaan. Jadi jangan heran, Pak, jangan tabu kalau agama ini mengajarkan kita supaya berkuasa. Ya. Bukan maruk, bukan.
Karena agama itu mengajarkan kekuasaan, Pak. Sultan. Untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri, Pak. Tetapi dengan kekuasaan itu ingin memberikan banyak maslahat sesungguhnya. Betul nggak, Pak? Sok, Pak. Hadis Nabi misal begini, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaron." Barang siapa yang melihat kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubah tuh kemunkaran itu dengan tangan kalian. Coba. Banyak tempat-tempat kemunkaran di kita. Perjudian mungkin, tempat prostitusi. Cukup nggak Pak kita nggak boleh, haram prostitusi. Sulit Pak kita mencegah kemunkaran itu. Tetapi kalau ada seseorang yang berkuasa, yang punya sultan, yang punya kekuasaan, cukup dengan tanda tangannya, tutup itu. Paham ini? Dan jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian, siapa? Manusia di muka bumi ini khalifah, untuk menjadi khalifah. Apa khalifah, Pak? Pemimpin. Ya. Dan sekarang mah alergi dengan kata khalifah tuh ya. Ya, kalau ada orang yang bilang khalifah itu pemimpin, Pak, ya. Maka sampai kapanpun memang inilah musuh Islam, Pak. Jadi musuh Islam itu dua, ya. Ya, yang ke satu ada al-kharijiyah dari eksternal, yang kedua ad-dakhiliyah internal. Udah jelas kharijiyah mah ada Yahudi gitu kan, yang benci. Ini kharijiyah internal. Bahkan musuh itu datang dari internal sendiri gitu kan. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau ada ulama yang begitu respect dengan masalah ini, kadang jarang dibully, dibenci. Ya. Misalnya ada ulama yang wanti-wanti gitu dengan masalah kepemimpinan, masalah khalifah gitu kan, itu bisa dibully bisa-bisa. Gitu. Ada ulama yang mengingatkan penguasa, ya, itu jadi target sekarang itu. Ya. Target padahal ya dulu pada masa khalifah, ya, pada masa khalifah itu ulama-ulama menjadi penasihat. Kenapa? Karena ulama-ulama ini mengingatkan para khalifah kalau ketika dalam memimpin dia. Sekarang Pak, kalau ada ulama yang mengingatkan pemimpin dianggapnya musuh. Kayak begitu. Nah, padahal ini agama ini, Pak, makanya saya ingin mengatakan, Pak, agama ini bukan hal yang tabu bicara tentang masalah kepemimpinan. Maka kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an nih, Pak. Ayat-ayat dalam Al-Quran, misalnya satu ayat saya sampaikan, An-Nisa ayat 38 dan 39. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian, kalau Allah memerintahkan kepada kita, kalau kalian memberikan amanah, maka berikan amanah itu kepada ahlinya. Berarti ini bicaranya kapasitas pemimpin. Gitu ya. Nah, di ayat yang ke-30 di ayat yang ke-39-nya ya. Orang Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah war rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan taatilah ulil amri. Ini bicaranya kapasitas yang dipimpin. Jadi yang memimpin, yang dipimpin. Maka salah satu makna agama itu, ad-din itu adalah as-sultan, kekuasaan. Ya. Jadi ini tantangan, walaupun memang itu Pak resikonya, Pak. Ya. Ini resiko politik itu ya, dilema politik begitu. Ya. Anomali lah politik itu. Ya, ketika ada sebagian umat Islam yang peduli dengan politik, gitu kan? Ya, peduli dengan politik, Pak. Ya, memang tantangannya berat, gitu kan? Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ada partai yang tidak mengatasnamakan agama, misalnya ya, korupsi, berkali-kali korupsi udah biasa, gitu kan?
Nah, tapi ketika ada partai Islam gitu kan, satu korupsinya habis tuh semuanya tuh. Ya. Apa dia? Saya kalau baca berita partai terkorup gitu kan, ini partai terkorup gitu kan, partai A misalnya gitu kan, tapi aneh menang wae kata partai. Saya dapat informasi nih baca berita gitu kan, hasil survei 2024 pemilu ya bisa dipastikan partai itu, padahal partai itu terkorup. Jadi sekarang itu bisa teridentifikasi Pak partai pemenang itu. Sekarang 2022 ya 2024 itu udah ada pemenangnya Pak. Udah ada pemenang. Dan yang menjadi heran itu ini kita ya, ini partai gitu kan. Ya, begitulah gitu kan. Ya. Ya, terkorup, bahkan misalnya ada dikotomi dalam dalam kepentingannya gitu kan. Tapi pemenang gitu. Ah, ini anomali politik tuh begitu, gitu kan? Ya, ada partai Islam dikit gitu kan, wah tapi habis gitu. Ya. Nah ini tantangan kita. Kenapa? Karena ingin ada dikotomi antara Islam dengan kekuasaan. Kalau bisa yang berkuasa itu jangan bawa Islam lah, gitu kan? Nah itu. Kalau nggak bawa Islam habis ya. Maka kata Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, al-hirsyu ala dunya. Nanti akan terjadi orang-orang yang memimpin itu adalah mereka yang rakus dengan dunianya. Kita mendambakan banyak pemimpin itu bukan hanya pencitraan. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab ya. Pernah mendengar kisah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu Pak, belusukannya nggak ada tim media. Nah, sekarang ya memang kondisi sekarang begitu. Dulu Umar bin Khattab itu sering keluar malam Pak. Ya. Tapi nggak ada muat berita, enggak, ya, hanya didampingi oleh pengawalnya saja. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar rumah tengah malam, dia melihat ada seorang ibu yang untuk memberikan makan kepada anaknya itu dia nggak punya makanan, harus memasak batu. Bapak bayangkan. Ketika melihat itu apa yang dilakukan oleh Umar? Umar langsung menanggung, ya, memikul gandum, ya, di pundaknya dia berikan. Ketika dia melihat ada seorang anak yang jujur, seorang anak miskin, Mbak, kata si ya dengan air, si anaknya mau, ya, Bu, kalau kita campur ini dengan air, ya, maka ya Allah akan melihatnya. Sekalipun orang tidak melihat, Allah lihatnya. Melihat itu Pak, ini si anak gadisnya anak miskin Pak, dijadikan mantu oleh Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya, sampai begitu ya. Kalau memang ya orientasinya, ya, itijahnya itu kepada agama. Tapi kan sekarang beda, ya. Bahkan boleh jadi ada ulamanya pun ngejual belikan agama. Karena kata Nabi disebutkan, bukan kata saya, kata Nabi, sayu'ti 'alan nasi zaman, akan datang satu zaman, wadi wa darahimuhum, agama itu ya, alat komoditi, ya. Jadi fatwanya Pak, ya, sesuai dengan pesanan. Bisa jadi begitu Pak nanti ya. Ya. Nah ini Masya Allah. Mudah-mudahan makanya Pak, fa'akim wajhaka lidini hanifah. Kita ini mesti tegak Pak, mesti lurus orientasi kita, ya, terhadap yang ada pada agama ini. Kenapa? Karena ini yang akan menyelamatkan kita, ya. Dan orang yang bisa menjawab nanti pertanyaan Allah di alam barzah, madinuka, apa agamamu, Islam, siapa? Mereka yang tunduk kepada syariat yang ada dalam agama ini. Mudah-mudahan kita yang termasuk di dalamnya itu, amin. Ya. Nah, itu makna agama, makna ad-din, ya. Ya. Kekuasaan, makanya penting, ya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Pak, Nabi itu kan dari wafatnya sampai kepada dikuburkannya sampai menunggu waktu 3 hari loh Pak, ya. Padahal sunnah Nabi, kalau ada orang yang wafat, yang meninggal, disegerakan Pak. Ada 3 hal yang mesti kita segerakan dalam hidup ini Pak. Yang pertama,
Kalau bapak punya seorang anak dan anak ini sudah punya jodoh, segerakan tuh nikah. Itu hadis. Supaya tidak muncul mudarat. Yang kedua, kalau punya utang, segerakan bayar. Itu kata Nabi. Yang ketiga, kalau ada orang yang meninggal dunia, maka segerakanlah di. Ini Nabi coba. Kalau nunggu 1 hari aja udah lama, Pak. Betul. Tapi Nabi ketika wafat sampai dikuburnya nunggu waktu 3 hari. Nah, maka kata para ulama di sini ada mukjizat, ada keutamaan. Satu, ya, jasad Nabi itu, jasad Nabi walaupun dikuburkannya lama tidak berbau. Dijaga nih jasad Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alasan yang paling masyhur kenapa para sahabat menahan, menanti-nanti Nabi untuk tidak segera dikuburkan. Apa alasannya Pak yang paling utama? Masalah kepemimpinan. Karena setelahnya wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mesti ada yang menggantikan Nabi. Pentingnya pemimpin dalam Islam. Ya. Makanya ada khalifah. Dan saat itu di antara para sahabat Nabi tidak pada mau menggantikan Nabi menjadi khalifah. Abu Bakar nggak mau jadi khalifah, Umar bin Khattab nggak mau jadi khalifah. Sampai sulit Pak. Sementara khalifah itu penting. Ya, pemimpin maksudnya ya, maknanya bukan makna HTI bukan ya, ya besi gitu kan. Ini Ustaz HTI nih kayaknya ya. Gitu. Makna pemimpin, khalifah itu artinya pemimpin. Kepemimpinan dalam Islam itu begitu pentingnya, ya, sampai ketika Nabi wafat, ya, sebelum Nabi dikuburkan harus ada perintah dari pemimpin. Semua sahabat nggak mau jadi pemimpin. Ayah nama boro-boro rebutan. Dulu nggak mau, sampai kemudian musyawarah di antara para sahabat, maka dipilihlah Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah, maka saat itu Abu Bakar memerintahkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikubur tuh, ya. Bukan abai dengan Nabi, bukan. Tetapi saking pentingnya kata para ulama masalah kepemimpinan. Maka wajar kalau kemudian agama ad-din itu dimaknai dengan makna as-sultan wal hukm, ya, dimaknai dengan kekuasaan. Nah, yang ketiga, makna ad-din itu dimaknai dengan al-millah, ajaran, ya. Maka ini yang sering kita sebut ad-din itu adalah ajaran, millah. Ya, millah itu ajaran. Tidakkah setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah membekali setiap nabi itu dengan ajaran. Ya kan? Ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Isa, ya. Nah, ajaran itu dimaknai dengan, ya, millah. Millah itu adalah ad-din, ya. Oke. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkan, arahkan wajahmu, orientasi dalam hidupmu dalam agama ini. Ya, agama yang hanif, yaitu agama Islam. Ya, kalau nggak sempat satu ayat aja saya bahas, ya. Kalimat yang selanjutnya, fitratallah fataran nasi 'alaiha. Maka hendaklah kalian tetap berada dalam fitrahnya Allah. Fitrah Allah yang mana Allah telah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Fataran nasi 'alaiha. Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, ya. Nah, jadi agama ini di samping ajaran itu sesungguhnya agama adalah ajaran yang menjaga manusia itu, ya, sesuai dengan fitrahnya. Itu maknanya, ya. Jadi kalau kita ingin tidak keluar dari fitrah, berpegang teguhlah terhadap agama. Tetapi siapa yang ingin keluar dari fitrahnya, maka dia telah mengabaikan agamanya. Gitu, ya. Apa fitrah manusia secara umum nih Pak, ya? Fitrahnya manusia itu satu, ya. Manusia itu fitrahnya bertauhid, Pak. Apa, Pak? Beragama, mengimani Allah. Itu fitrahnya manusia. Maka seateis-ateisnya manusia, ya, pasti di dalam hati, lubuk hati yang dalam,
dia masih ada fitrahnya beriman kepada Allah. Pasti, Pak. Ya. Ya. Orang ateis sedang berjalan bersama dengan orang muslim. Orang ateis mah kekeh percaya dengan adanya Tuhan. Ketika sedang berjalan tersandung kena batu, spontanitas tuh, oh my god, gitu kan. Itu kadang fitrah itu muncul begitu, Pak. Ya. Ya. Kok terpercaya Allah, pilihannya mengatakan Allah. Jangan begitu, Pak, Bapak Ibu sekalian. Fir'aun lah, iya kan? Fir'aun Asyad bukan ateis lagi, Pak. Ngaku Tuhan Fir'aun itu. Ya. Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan. Tapi karena yang namanya manusia itu fitrahnya beriman, tauhid kepada Allah, maka lihat muncul tuh kata tauhidnya. Kapan? Ketika Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah. Apa kata Fir'aun? Qala amantu la ilaha illalladzi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan Musa, aku beriman kepada Tuhan Israel, dan aku termasuk orang muslim. Kata Fir'aun tuh. Jadi fitrahnya. Ya. Kalau kita ingin menjaga fitrah ini, maka berpegang teguh dengan agama Allah. Sulit kalau kita ingin menjaga fitrah ini kalau kita mengabaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Apa fitrah di sini? Ada dua katanya. Yang pertama, fitrah di sini dalam keadaan beriman kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ashhadtuhum alaihim. Ingatlah ketika Allah memberikan kesaksian kepada mereka manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua bayi ketika berada dalam kandungan mengatakan qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhanku. Itu maknanya. Orang tua lah yang menjadikan dia Yahudi, orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, yang menjadikan Nasrani. Maka makna fitrah itu artinya bertauhid. Ada beberapa makna fitrah, ya. Yang kedua, makna fitrah itu, ya, satu lagi aja maknanya, ya. Makna fitrah itu kata makna yang dimaksud dengan oleh Allah dalam ayat ini adalah, ya, Allah menciptakan manusia fataran nasi 'alaiha, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kodratnya, Pak. Ya. Islam ini agama yang menjaga fitrah. Kodrat manusia satu, manusia itu diciptakan butuh fitrah. Fitrahnya itu berpasang-pasangan. Betul nggak, Pak? Ya. Makanya Allah menciptakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Wahai manusia, Allah menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan. Di tengah-tengah nak disebutkan ku Allah. Jadi yang Allah sebutkan laki-laki dan perempuan. Bencong lain tadi disebutkan ku Allah. Ya, maka bencong itu tidak fitrah, tidak sudah fitrah. Ya, fitrahnya kita itu laki-laki, perempuan. Maka kata Allah azwajan, Allah pasangkan antara laki-laki dan perempuan. Maka fitrah manusia itu dipasangkan oleh Allah, berpasangan. Ya, fitrah, Pak, menikah itu fitrah. Ya. Ya. Makanya kalau misalnya ada pemuka agama di agama tertentu nggak boleh nikah tuh, ada yang nggak dibolehkan nikah kan? Itu melanggar fitrah, Pak. Ya. Sehingga kita pernah membaca berita ketika ada pembongkaran tempat ibadah mereka, digali di bawah tanah, ternyata di terowongan ditemukan banyak tulang-tulang belulang bayi. Ya. Kenapa? Ajarannya melarang mereka untuk menikah, tetapi fitrahnya manusia nggak bisa dibendung. Akhirnya terjadilah hubungan gelap antara pemuka agama yang laki-laki dan perempuannya. Ya, Islam alhamdulillah, Pak. Jadi kalau Islam ini mengajarkan ustad temenang nikah, saya mah bakal pensiun jadi ustad. Enggak ada fitrah masalahnya gitu ya. Fitrah. Ya. Maka Islam subhanallah, Pak, bukan hanya satu, masna.
Wa sulasa wa ruba, boleh 2, boleh 3, 4. Kenapa fitrah gitu kan? Nah, kemarin muncul kan hal yang viral, Pak, ya. Yang mestinya dipasangkan itu laki-laki dan perempuan, sempat di media sosial kan viral laki ya kawin aja lalaki gitu kan. Ya. Ya benar, ya. Lalu kemudian kan fitrahnya manusia itu berkembang biak. Akhirnya kalau nikahnya laki-laki dengan laki-laki, terong jeung terong kumaha berkembang biakna. Akhirnya pingin punya keturunan, ngangkat budak we begitu. Ngasuhnya fitrah itu tuh. Ya. Ya maka hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dulu orang tua kita sering mengatakan, hati-hati kalau punya anak gadis, anak perempuan. Sekarang yang hati-hati bukan hanya anak perempuan, Bapak Ibu sekalian, anak laki-laki juga semua. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin menjaga fitrah kita itu fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Kita mesti tegak dengan agama ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak kita ingin sesuai dengan fitrahnya, bertauhid ya, kemudian sesuai dengan kadratnya sebagai manusia, maka yang pertama kali diajarkan oleh orang tua kepada anak adalah agamanya. Ya. Ya. Jadi yang kita takutkan kepada anak itu kalau mereka tidak kuat agamanya. Ya. Ini yang pertama kali. Kadang orang tua yang ditakutkan kepada anak bukan begitu. Ya. Ya, bukan agamanya. Ya, anak nggak bisa baca Quran nggak peduli, ya. Tapi takut kalau anak itu nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah. Hendaklah kalian merasa takut kalau generasi anak keturunan kalian sepeninggal kalian mereka menjadi generasi yang lemah. Falyattaqullah. Hendaklah anak-anak kita itu diajarkan supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, satu ayat aja saya bahas ya. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi supaya kita punya komitmen istiqomah dengan apa-apa yang ya dibawa oleh apa yang datang dari Allah dan dibawa oleh Rasulullah SAW dalam syariat agama ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah berikan kemampuan kepada kita agar kita bisa mengamalkan agama ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.